Chapter 13 Specification Bias and Diagnostic Testing. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu bias spesifikasi gitu ya, specification bias. Kita akan belajar juga tentang yang namanya result test. Lalu kita akan belajar sedikit tentang beberapa statistik yang ada di EVS output. Ya, yaitu adjusted R-square dan AIC. Apa itu bias spesifikasi? Ya, kalau kalian ingat, salah satu dari asumsi awal adalah tidak ada bias spesifikasi. Nah, bias spesifikasi sendiri ini artinya terjadinya bias pada estimasi parameter gitu ya, pada beta, yang terjadi bukan karena ada variabel yang kurang atau apa gitu, bukan, tapi karena memang model yang kita pakai itu nggak cocok dengan aslinya gitu. Kalau misalnya populasinya harusnya bagaimana, model yang kita gunakan tidak cocok. Itu adalah, jadi kalau terjadi bias dari situ, itu artinya adalah bias yang diakibatkan oleh salahnya model, yaitu disebut juga sebagai bias spesifikasi. Ini adalah contoh bias spesifikasinya ya. Jadi kalau misalnya di bagian kanan kalian bisa lihat ada grafik gitu ya, titik-titik itu adalah data aslinya dan garis itu adalah estimasi kita, garis merah itu. Nah jadi kalau menurut data aslinya itu bentuknya kuadrat ya, karena awalnya naik ya, kalau umurnya naik, kecepatan lari juga naik gitu ya, karena orang dewasa memang pasti larinya lebih kencang dari anak-anak gitu, kakinya lebih besar dan lain-lain. Tapi sejak kalau dia udah benar-benar makin tua, maka kecepatannya akan melambat lagi karena badannya udah mulai lemah gitu. Jadi awalnya naik ya, kalau umur naik awalnya kecepatannya naik, tapi lama-lama umur naik kecepatannya malah turun. Jadi hubungan umur dan kecepatan itu adalah kuadratik. Nah, gimana kalau kita menggunakan estimasi linear? Yang merah ini, kalau menggunakan estimasi linear, ini artinya orang 90 tahun itu lebih cepat dari orang umur 30 tahun nih di sini nih. Nah, kan, jadi salah gitu ya, nggak sesuai dengan data aslinya. Maka estimasi yang kita gunakan di contoh ini itu mempunyai bias yang disebut sebagai bias spesifikasi atau specification bias. Sekarang kita balik ke data gaji yang biasa kita gunakan. Oke, Y-nya adalah len dari gaji, len salary. Sedangkan X yang kita gunakan adalah age, umur, education, pendidikan diukur dalam tahun, dan female, variabel dummy yang nilainya 1 kalau wanita, 0 kalau pria. Pertanyaannya, apakah ada bias spesifikasi pada model ini? Gunakan level signifikansi 5%. Nah, untuk bias spesifikasi, salah satu tes yang sering digunakan adalah yang namanya reset test. Nah, di reset test ini, H0-nya tidak ada bias spesifikasi, H1-nya ada bias spesifikasi. Kita menggunakan alpha 0,05 dan aturannya tetap sama, tolak H0 jika p-value di bawah alpha. Nah, p-value-nya yang mana? Sebenarnya dua-duanya boleh dipakai, tergantung pengertian kita. Untuk kelas ini kita pakai aja yang dari statistik ya, probability-nya. Kalian bisa lihat yang dilingkarin itu adalah 0,0000, artinya memang p-value ini hampir 0, sangat mendekati 0. Jadi, keputusannya karena p-value di bawah alpha, maka kita tolak H0. Dan kesimpulannya, untuk tes dengan level signifikansi 5%, ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa ada bias spesifikasi pada model ini. Ya, jadi kelebihan dari reset test adalah bisa memberitahukan bahwa model ini salah nih, berarti model gaji yang kita gunakan itu salah. Tapi kekurangannya adalah dia nggak bisa kasih tahu salahnya kenapa. Saatnya exercise dulu. Berikut adalah asumsi-asumsi OLS, kecuali A. Tidak ada heteroskedastisitas, B. Tidak ada autokorelasi, C. Tidak ada bias spesifikasi, atau D. Distribusi error tidak normal. Oke, silakan pikirkan jawabannya dan pause video ini sekarang. Nah, jawabannya adalah yang D. Ya, kenapa? Karena kita udah 3 minggu berturut-turut belajar tentang jawaban yang ABC ini ya, jelas-jelas mereka adalah asumsi OLS. Sedangkan untuk yang D, justru asumsi OLS bilang distribusi error itu normal. Jadi jawaban yang salah kecuali ini adalah yang D, distribusi error
tidak normal. Oke, silakan ke video selanjutnya.